Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku semua, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Jadi pertemuan kali ini kita lanjutkan pembelajaran pada materi selanjutnya. Sebelum kita belajar, marilah kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi hari ini kita belajar mengenai cara mengurutkan pecahan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengenal berbagai macam bentuk pecahan. Kemudian juga merubah berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang mengurutkan sebuah pecahan. Oke, untuk mengurutkan pecahan, yang pertama kita coba mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, untuk mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu mengubah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk yang sama. Kemudian yang kedua, membandingkan pembilang semua pecahan. Yang ketiga yaitu mengurutkan pecahan. Contoh, nomor 1, urutkan pecahan 2/9, 7/9, 4/9 dari yang terkecil. Nah, kita lihat di sini penyebutnya sudah sama, semuanya adalah 9. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka kita hanya melihat pembilangnya. Nah, karena di sini disuruh urutkan ke dalam dari yang terkecil, maka kita lihat karena penyebutnya ada sama, maka kita urutkan pembilangnya saja. Ya, pembilangnya kita urutkan menjadi 2, 4, dan 7. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil dari 2/9, 7/9, 4/9 menjadi 2/9, 4/9, dan 7/9. Yang kedua, urutkan pecahan 4/7, 2/7, 5/7, 6/7 dari yang terbesar. Nah, kita lihat lagi, di sini penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, seperti yang tadi, kita urutkan saja pembilangnya dari yang terbesar. Karena yang diminta di soal adalah diurutkan dari yang terbesar. Maka kita urutkan pembilangnya dari yang terbesar, 6, 5, 4, dan 2. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 4/7, 2/7, 5/7, 6/7 menjadi 6/7, 5/7, 4/7, dan 2/7. Selanjutnya, mengurutkan pecahan berpenyebut beda. Nah, sekarang penyebutnya beda. Bagaimana caranya? Ada 4 langkah. Yang pertama, mengubah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk yang sama. Kemudian menyamakan penyebut semua pecahan. Yang ketiga, membandingkan pembilang semua pecahan. Keempat, mengurutkan pecahan. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Kita lihat di sini ada 2 jenis bentuk pecahan. Pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi bentuk pecahannya tidak sama. Kalau bentuk pecahannya tidak sama, maka kita harus ubah dulu semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, setelah sudah sama, maka kita samakan penyebut pecahan tersebut dengan mencari KPK-nya. Nah, karena tadi ada bentuk pecahan campurannya, ada 2 bentuk pecahan campuran, maka kita rubah dulu pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian dijumlahkan dengan
pembilang. Jadi 3 dikali 1 ditambah 1, 4. Kemudian penyebutnya tetap, itu 3. Kemudian pecahan campuran yang kedua yaitu 21/5. Nah, 21/5 ini kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat kemudian dijumlahkan dengan pembilang. Jadi 5 dikali 2 ditambah 1 yang 11, kemudian penyebutnya tetap 5. Nah, setelah kita rubah semua dalam bentuk pecahan biasa, maka kita cari KPK-nya. Nah, KPK dari 5, 6, dan 3 seperti ini ya. Kita lihat KPK itu apakah masih ingat ya? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari masing-masing KPK-nya. Ya, KPK dari 5 itu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kemudian KPK dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kemudian KPK dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan seterusnya. Nah, setelah kita mencari KPK-nya, kita lihat adakah angka yang sama dari ketiga KPK yang sudah kita tentukan tadi. Ya, angka 30. Ya, kita temukan angka yang sama dari ketiga bilangan tersebut. Jadi KPK dari 5, 6, dan 3 adalah 30. Nah, setelah kita mencari KPK, baru kita samakan semua penyebutnya menjadi 30. Ya. Kita lihat pecahan yang pertama tadi 2/5. 2/5 ini penyebutnya kita ganti jadi 30. Nah, penyebutnya ini 5. Berarti supaya menjadi 30 maka kita kalikan 6. 5 dikali 6 itu 30. Karena penyebutnya dikali 6 maka pembilangnya juga dikali 6. Berarti 2 dikali 6 12. Berarti 12/30. Kemudian 4/6 penyebutnya 6. Supaya menjadi 30 maka kita kalikan 5. 6 dikali 5 30. Kemudian pembilangnya juga kita kalikan 5. 4 dikali 5 20. Ini 20/30. Selanjutnya 4/3. Nah, penyebutnya adalah 3. Supaya menjadi 30 maka kita kalikan dengan 10. Karena penyebutnya dikali 10 maka pembilangnya juga 10. Jadi 3 dikali 10 30. 4 dikali 10 40. Jadi 4/3 ini berubah menjadi 40/30. Kemudian 11/5. Nah, 11/5 penyebutnya adalah 5. Maka supaya menjadi 30 kita kalikan dengan angka 6. Jadi 5 dikali 6 30. Kemudian pembilangnya juga dikali 6. 11 dikali 6 adalah 66. Jadi 66/30. Nah, setelah penyebutnya semua sama, ya semuanya sudah sama 30, maka bisa kita urutkan dari yang terbesar. Kita lihat, tadi bentuk soalnya seperti ini: 2/5, 4/6, 1/3, 2 1/5. Kalau kita urutkan dari yang terbesar, kita lihat pembilangnya. Mana yang hasilnya tadi pembilangnya lebih besar? Ada 6, kemudian 40, 20, dan 12. Berarti yang kita tulis yang mana? Ya, yang pembilangnya lebih besar adalah 66/30. Nah, 66/30 ini adalah hasil dari 11/5. 11/5 tadi sebelum dirubah menjadi pecahan biasa adalah dia 21/5. Berarti kita rubah yang pada bentuk awalnya yaitu 21/5. Kemudian setelah 66 berapa lagi yang paling besar? 40/30. Nah, 40/30 ini adalah hasil dari 4/3. Nah, 4/3 ini tadi bentuk awalnya apa? Nah, ini yang bentuk pecahan campuran ya, 1/3. Kemudian
Kita cari lagi yang besarnya, yaitu 20 per 30. Nah, 20 per 30 ini punya hasilnya dari 4 per 6. Dari 4 per 6. Selanjutnya 12 per 30. 12 per 30 adalah hasil dari 2 per 5. Paham ya, ya? Selanjutnya mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, kita lihat sini. Urutkan pecahan 3 per 4, 5 per 6, 21 per 2, 2 per 3 dari yang terkecil. Kita lihat. Nah, di sini ada bentuk pecahan campurannya. Jadi bentuknya tidak sama. Maka kita harus menyamakan dulu bentuk dari pecahan tersebut. Jadi bentuk pecahan campurannya kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, seperti tadi caranya masih ingat ya. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya berapa? 5. Ternyata bentuknya besar. Sekarang 21 per 2 nya kita sudah rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 5 per 2. Setelah kita rubah, kita cari KPK-nya. Ya, KPK dari penyebut ini 4, 6, 2, dan 3. Kita cari KPK-nya. KPK dari 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian KPK dari 6, 6, 12, 18, 24, dan 30. KPK dari 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kemudian 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, setelah kita cari KPK-nya, kita lihat adakah hasil yang sama? Ya, hasil yang sama adalah angka 12. Jadi KPK dari 4, 6, 2, dan 3 adalah 12. Oke, jadi setelah kita temukan KPK-nya, kita rubah penyebutnya semua menjadi 12. Nah, ya. Kita yang pertama dulu. Pecahan 3 per 4. Penyebutnya adalah 4. Supaya menjadi 12, maka kita kalikan 3. 4 dikali 3, 12. Kemudian 9-nya juga kita kalikan 3. 3 dikali 3, 9. Nah, jadi 9 per 12. Kemudian 5 per 6. Penyebutnya adalah 6. Supaya menjadi 12, kita kalikan dengan angka 2. 6 dikali 2, 12. Kemudian 9-nya juga kita kali 2. 5 dikali 2, 10. Terus 5 per 2. 5 per 2 adalah penyebutnya 2. Untuk menjadi 12, dia harus dikalikan dengan 6. Ya, maka 2 dikali 6, 12. Kemudian 9-nya juga dikali 6. 5 dikali 6, 30. Jadi 30 per 12. Kemudian 2 per 3-nya. Nah, supaya menjadi 12, penyebutnya kita kalikan 4. 3 dikali 4, 12. Kemudian 9-nya juga dikali 4. 2 dikali 4, 8. Nah, setelah kita rubah penyebutnya menjadi 12 semua, maka baru kita bisa mengurutkan. Nah, pada soal disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Maka kita lihat pembilangnya yang paling kecil yang mana, Kak? Oke, berarti yang ini ya. Yang 8 per 12. Nah, 8 per 12 ini hasil dari 2 per 3. Maka 2 per 3 kita tulis terlebih dahulu karena mengurutkannya dari yang kecil. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini nih 9 per 12. Berarti 9 per 12 ini punya 3 per 4. Maka tidak sampai. Selanjutnya, yang terkecil selanjutnya adalah 10 per 12. 10 per 12 adalah hasil dari pecahan 5 per 6. 5 per 6. Kemudian yang terakhir adalah 30 per 12. Ya, 30 per 12 ini punya hasil dari tadi 5 per 2. 5 per 2 ini tadi sebelum dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, dia sebelumnya adalah pecahan
pecahan campuran dari 21/7. Jadi ketika mengurutkan itu kalian harus berpatokan pada bentuk soal yang awalnya. Jadi jangan dituliskannya sesudah dirubah ya. Jadi bentuk soalnya dulu yang kita perhatikan. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang membandingkan pecahan. Nah, sebelum kita membandingkan pecahan, kita ingat kembali lambang-lambang dari perbandingan. Nah, lambang yang pertama seperti ini. Masih ingat tentunya ya Kak ya. Waktu di kelas 4 kalian sudah pernah belajar tentang lambang-lambang perbandingan ini. Ini yang pertama itu lambang dari kurang dari. Kemudian yang kedua ini adalah lambang dari lebih dari. Kemudian yang ketiga adalah lambang sama dengan. Oke. Untuk membandingkan pecahan, kita dapat lakukan dengan cara mengalihkan silang. Contohnya, bandingkan pecahan berikut. Bagian A, 2/5 kita bandingkan dengan 3/4. Ya, bagaimana caranya? Itu cara yang paling mudah, yaitu dengan cara mengalihkan silang. Nah, 2 kita kalikan dengan 4 adalah 8. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Lalu kita bandingkan hasil dari perkalian tersebut. 8 kita bandingkan dengan 15. Jadi 8 kurang dari 15. Kemudian yang bagian B, 5/6 kita bandingkan dengan 6/8. Nah, kita kali silang lagi. 5 dikali 8 40. Kemudian 6 dikali 6 36. Nah, kita bandingkan hasilnya 40 dengan 36. Hasilnya yaitu 40 lebih dari 36. Selanjutnya menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan dapat kalian lakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Artinya kita cari pecahan yang paling sederhana. Kita lihat contoh. Sederhanakan pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama, 6/12. 6/12 ini bisa kita sederhanakan, yaitu kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira angka berapa yang bisa membagi 6 dan 12? Iya, angka 2. 6 dibagi 2, 3. Kemudian 12 dibagi 2, 6. Nah, dari hasil 3/6 ini kira-kira masih bisa dibagi atau tidak? Ya, masih bisa kita sederhanakan kembali, yaitu dengan cara membagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Hasilnya adalah 1/2. Nah, karena 1/2 ini kita tidak bisa bagi dengan angka yang lainnya, maka 1/2 ini sudah bentuk yang paling sederhana. Jadi bentuk paling sederhana dari 6/12 adalah 1/2. Selanjutnya bagian yang B, 10/25. Nah, 10/25 ini kalau kita sederhanakan, kita bisa membaginya dengan bilangan yang sama, yaitu dengan angka 5. 10 dibagi 5, 2. Kemudian 25 dibagi 5, 5. Hasilnya adalah 2/5. 2/5 ini apakah dia bisa disederhanakan lagi? Iya, tidak bisa, karena 2/5 ini tidak bisa kita bagi dengan angka yang sama. Ya, jadi bentuk paling sederhana dari 10/25 adalah 2/5. Oke, selanjutnya ini adalah ada video mengenai bagaimana cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Kalian bisa lihat nanti perhatikan. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Ya.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.